Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara wa la yanqusu man syakara wa la yakhibu man da'a wa la yaqta'u raja'a man raja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, malam hari ini adalah malam ke-8, semakin dekat kepada syahadah Imam Husain alaihissalam. Untuk itu, kembali kita berkati hari ini dengan bersama-sama mendengarkan alunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nasihat dari para asatidz malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ashar dari Makassar. Alunan nasyid akan menemani kita kembali pada malam hari ini. Selanjutnya, Maha Guru tercinta kita, Bapak Kiai Haji Dr. Jainuddin Rahmat, akan kembali menyampaikan serpihan kisah Asyura dari masa ke masa. Tidak ketinggalan, Ustaz Miftah Fauzi Rahmat akan bersama kekasih hari ini. Terakhir, kita bersama-sama akan berdoa dengan doa ziarah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ali Alaidrus. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العلي العظيم.
يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم، لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. راجيا من ابتسامة من له روح الزمان، راجيا منه ابتسامة من له روح الزمان. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا له، كل من كان محبا له يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب آل البيت فرض عندنا، حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لنا المحال، وبهذا الحب لنا المحال. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa la'natullahi ala a'daim ajma'in minal awwalina wal akhirin. Pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, saya akan menjelaskan perspektif yang agak sedikit berbeda dari uraian malam-malam duka yang telah secara tradisi telah dilakukan selama beratus-ratus tahun. Hari ini saya akan mengkaji tentang syahadah Imam Hussein alaihissalam dari perspektif sains, khususnya sosiologi. Para pemirsa yang budiman, dalam sosiologi kita pernah mendapatkan satu konsep yang telah dikemukakan oleh Durkheim dalam bukunya La Suicide, bunuh diri. Dalam buku tersebut, Emil Durkheim membagi 3 jenis bunuh diri. Yang paling konsep yang digunakan, yang paling sering digunakan untuk mengkaji kesyahidan dalam perspektif sosiologi adalah bunuh diri yang disebut dengan bunuh diri altruisme. Sebuah jenis pengorbanan jiwa, pengorbanan diri demi kepentingan kelompok yang luas. Tentu saja istilah bunuh diri ini agak sedikit problematik dikarenakan dalam tradisi Islam konsep bunuh diri merupakan permasalahan jurisprudensi yang masih diperdebatkan setiap orang. Kebanyakan dari fikih Islam menganggap bunuh diri adalah sesuatu yang haram, merupakan bagian dari kaba'is, dosa besar. Tapi kita tidak bisa kemudian menyatakan juga bahwa kesyahidan tidak mengandung unsur-unsur yang kita sebut dengan bunuh diri. Makanya para sosiolog kemudian, terutama Emil Durkheim, memasukkan satu jenis bunuh diri yang disebut dengan bunuh diri altruis untuk menggambarkan orang-orang yang rela mengorbankan nyawanya demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan dan tujuan yang sangat mulia. Tentu saja kita bisa perdebatkan kenapa Emil Durkheim menggunakan konsep bunuh diri. Tapi dalam perkembangan diskursus sosiologi, fenomena kesyahidan telah mendapatkan respon yang cukup banyak dari para sosiolog yang kemudian hari telah mulai memperdebatkan konsep bunuh diri yang diungkapkan oleh Emil Durkheim. Para sosiolog misalnya Babak Rahimi, salah seorang dosen dari Universitas European University Institute di Italia, telah mengemukakan satu pandangan. Kemungkinan Babak Rahimi ini orang Iran, menurut saya kalau kita melihat dari namanya, dia menjabarkan bahwa konsep kesyahidan itu mengalami 2 fase konsepsi. Yang pertama adalah kesyahidan dalam perspektif klasik, dan yang kedua adalah kesyahidan dalam perspektif modern. Kita ingin menudukkan, sebenarnya kajian ini ingin menudukkan Imam Hussein berada pada jenis kesyahidan yang bagaimana. Babak Rahimi kemudian menyatakan bahwa konsep klasik tentang kesyahidan lebih menekankan pada faktor-faktor nilai-nilai etika yang agung. Jadi proses pengorbanan nyawa yang dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar itu berdasarkan atas inspirasi
atau filosofi yang berkaitan dengan akhlak yang agung. Sementara kesyahidan dalam perspektif modern sebenarnya lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ideologi dan politik. Inilah yang kemudian mendasari mengapa konsep bunuh diri, konsep kesyahidan atau martyrdom itu menjadi diperbincangkan dalam dunia sosiologi sekaitan dengan proses perkembangan geopolitik yang terjadi di Arab. Di sini banyak beberapa di tulisan Babak Rahimi dikemukakan beberapa eksemplar atau contoh-contoh peristiwa-peristiwa bunuh diri misalnya di Hamas, kemudian juga tentu saja di Lebanon, di Palestina, di Suria dan sebagainya, di mana seseorang menabrakkan dirinya ke musuh. Apakah itu disebut kesyahidan? Jenis kesyahidan macam apakah itu? Atau lebih khusus lagi, apakah tipe kesyahidan itu bisa disejajarkan dengan kesyahidan Imam Hussein alaihissalam? Titik poinnya adalah pada dasar tindakan kesyahidan tersebut. Pada konsep modern, kesyahidan lebih banyak ditekankan pada faktor-faktor politik ideologis. Dalam bahasa mahaguru kita, kesyahidan dalam pengertian modern ini lebih banyak didasarkan pada ideologi Islamisme. Lihatlah peristiwa bom Marriott di Jakarta yang tidak hanya menewaskan orang-orang yang menjadi sasaran, tapi juga mencabut nyawa para pedagang kecil di sekitarnya. Konsep-konsep kesyahidan seperti ini tentu saja telah mendapatkan berbagai macam klaim-klaim jurisprudensi bahwa itu terlarang. Nah, beda dengan fenomena kesyahidan di zaman klasik, terutama di era Imam Hussein alaihissalam. Pada peristiwa Karbala, kita tidak melihat sama sekali adanya sebuah kepentingan politik dalam pengertian kuasa. Dalam ketika Imam Hussein merealisasikan perjuangannya di Karbala, nggak ada juga kepentingan pribadi yang kita lihat. Bukankah Imam Hussein membawa serta seluruh keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, dan sebagainya. Ini yang menandakan bahwa kesyahidan dalam pengertian politik, ideologi politik Islamisme tidak terdapat pada fenomena kesyahidan Imam Hussein. Fenomena kesyahidan Imam Hussein lebih banyak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan akhlak yang mulia, pertimbangan-pertimbangan Al-Quran dan hadis, pertimbangan-pertimbangan demi mengangkat kembali syariat Muhammadi yang telah dilupakan oleh umat pada zaman itu. Itu yang mendasari salah satu konsep yang dikemukakan oleh Babak Rahimi tentang kesyahidan dalam pengertian yang klasik. Ali Syariati, salah seorang sosiolog Islam, kemudian memberikan tipologi klasifikasi kesyahidan dalam dua bentuk. Satu, Syariati menyebutnya dengan kesyahidan mujahid. Satunya kemudian digunakan istilah Husaini martyrdom. Jadi ada kesyahidan dalam perspektif disebut mujahid dan ada kesyahidan al-Husaini. Kesyahidan dalam pengertian mujahid lebih banyak kita temukan misalnya pada contoh yang terakhir ini, yaitu syahidnya Qasim Sulaimani. Itu jenis kesyahidan dalam pengertian al-mujahid. Seseorang gugur di medan perang, sebuah pilihan-pilihan yang mungkin kesyahidannya tidak berdasarkan kesukarelaan penuh, tidak seperti Imam Hussein. Meskipun kita bisa lihat jejak-jejak kesyahidan Qasim Sulaimani juga mengikuti jejak-jejak kesyahidan Imam Hussein, tapi kita dudukkanlah kesyahidan Qasim Sulaimani sebagai kesyahidan mujahid menurut Ali Syariati. Berbeda dengan kesyahidan Al-Husaini, sebuah jenis kesyahidan yang telah kita banyak ketahui dari pembacaan-pembacaan maktal-maktal, narasi-narasi kesyahidan Al-Husain. Nampak sebuah bentuk kesyahidan yang sangat berbeda. Perbedaan pertama, bahwa kesyahidan Imam Hussein adalah kesyahidan di mana seluruh
norma-norma akhlak yang mulia itu ada pada peristiwa Karbala. Yang kedua, efek daripada kesyahidan, di mana kesyahidan Imam Hussein telah menginspirasi bukan hanya perjuangan pengikut-pengikut Ahlul Bait, tapi menginspirasi tokoh-tokoh besar dunia. Kesyahidannya ditangisi tidak hanya puluhan tahun, tapi beratus-ratus tahun sejak kesyahidannya. Dia menginspirasi hingga akhir zaman. Itulah bentuk kesyahidan yang paling tertinggi yang kita hanya bisa temukan pada kesyahidan Imam Hussein. Babak Rahimi juga menjelaskan tentang 3 jenis kesyahidan yang lain yang kemudian didasarkan pada faktor-faktor alasan yang mendasari jenis-jenis kesyahidan. Yang paling pertama adalah kesyahidan dalam pengertian revivalis, sebuah jenis kesyahidan yang banyak diungkapkan oleh Abu Lala Al-Maududi misalnya atau Hasan Al-Banna. Jenis-jenis kesyahidan ini ingin memperbarui ajaran Islam yang telah lama diselewengkan atau telah lama dilupakan oleh umat. Namun kesyahidan revivalis juga sebenarnya kita temukan pada kesyahidan Imam Hussein yang sebenarnya jauh lebih dalam dibanding kesyahidan yang telah dikonseptualisasikan oleh Abu Lala Maududi dan Hasan Al-Banna yang menginspirasi perjuangan kelompok-kelompok Islam di Afrika Utara dan juga di Indonesia. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan kesyahidan honorific martyrdom namanya. Kesyahidan seperti ini adalah kesyahidan untuk membela kehormatan Islam. Beberapa sosiolog mengaitkan kesyahidan honorific martyrdom ini dengan peristiwa-peristiwa yang dimulai dari peristiwa pemboman 2 gedung pencakar langit di Amerika. Ini adalah jenis-jenis kesyahidan yang kemudian selalu dilekatkan pada gerakan-gerakan teroris, misalnya di 911 itu adalah sebuah bentuk kesyahidan yang dianggap sebagai honorific martyrdom atau kesyahidan yang berbasis membela kehormatan Islam. Tentu saja kalau kita mengaitkan dengan Imam Hussein, apa yang dilakukan mereka ini yang kita sebut tadi sebagai sekelompok orang yang bisa dikategorikan sebagai memahami kesyahidan dalam pengertian modern, di mana motif-motif politik, ideologis itu jauh lebih dikedepankan dibanding motif-motif akhlak yang mulia. Imam Hussein mengajarkan kepada kita bahwa kesyahidan tidak sempurna jika memasukkan apa yang kita sebut kepentingan politik yang sempit. Yang ketiga adalah jenis kesyahidan yang disebut dengan kesyahidan berbasis mistikal millenarian. Sebuah jenis kesyahidan yang dikaitkan dengan pengembaraan ruh seseorang mencapai tahap paling tertinggi. Imam Hussein telah menunjukkan dalam bentuk kesyahidan yang mistikal, di mana kita melihat perkembangan spiritual Imam Hussein yang pada puncak tertingginya adalah kesyahidan. Dalam konsep seperti ini kita melihat bahwa kesyahidan berbasis pengembaraan ruh manusia merupakan sebuah jenis kesyahidan di mana ketika makam spiritual tersebut dicapai, maka dengan sendirinya kesyahidan itu akan aktual dengan sendirinya. Dan lebih tinggi lagi Ali Syariati menyebutnya bahwa ketika kesyahidan didasarkan atas perkembangan ruh yang sangat tinggi, sebuah tingkat spiritualitas yang paling tertinggi, maka Imam Hussein adalah kesyahidan itu sendiri. Kesyahidan adalah Imam Hussein itu sendiri. Imam Hussein adalah personifikasi kesyahidan yang paling sempurna. Inilah kemudian saya menganggap bahwa jenis kesyahidan yang dipetakan oleh Ali Syariati pada yang disebut dengan kesyahidan Husaini adalah bentuk kesyahidan yang akan sangat sukar atau mungkin tidak pernah bisa disamai oleh siapapun. Disinilah hakikat kenapa kemudian Imam Hussein disebut Sayyidus Syuhada. Sebuah panggilan, sebuah gelar yang sebenarnya mencerminkan sebuah bentuk kesyahidan
yang saya sebut dengan tadi kesyahidan berbasis mistikal, sebuah bentuk kesyahidan irfani dalam bahasa filsafat Islam, kesyahidan irfani, di mana ketika manusia mencapai tahap itu, maka dia menjadi kesyahidan itu sendiri. Dia personifikasi kesyahidan sempurna. Imam Hussein adalah kesyahidan adalah Imam Hussein. Para pemirsa sekalian, saya akhiri kuliah singkat ini dengan ucapan, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، ونعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، ونحمده فوق حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك، سلام الله عليكم مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، لجعله الله آخر الأهد لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara, saat ini kita semua berada dalam satu majelis yang melintas ruang dan waktu. Kita berkumpul bersama para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bersama para pecinta Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Saudara-saudara hadir di sini melintasi sorotan mata-mata yang penuh kebencian. Kita berkumpul di sini setelah melewati duri-duri tajam cacian, setelah kehormatan kita dicabik-cabik fitnah kebohongan. Apa yang menyebabkan saudara menjadi sasaran permusuhan yang tidak berakhir? Dosa apa gerangan yang telah saudara lakukan sehingga saudara menjadi target hukuman yang tak kunjung berhenti?
Kesalahan apa gerangan yang telah saudara kerjakan sehingga pedang-pedang tajam itu masih juga diarahkan ke leher saudara-saudara? Mari kita teriakkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah di depan mata-mata yang garang itu. Pada waktu kita ditusuk makian, ketika kita dicabik-cabik fitnah kebohongan, bahkan ketika kita dihukum sebagai orang sesat dan disuruh bertaubat. Mari kita teriakan ucapan Imam Syafi'i, imam madhab pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi. La in kana zambi hubbu ali Muhammad fadzalika dzanbun lastu anhu atubu. Jika mencintai keluarga Muhammad itu dosa, itulah dosa yang aku tidak akan bertaubat daripadanya. Katakan kepada pedang-pedang yang terjulur di atas tengkuk saudara, puisi yang digubah dari lisanul hal Imam Husain alaihissalam. In kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli ya suyuf khudhini. Jika agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan membunuhku, hei pedang-pedang, tebaslah aku. Hari ini kita bergabung dengan kafilah panjang yang bergerak lambat dari Makkah menuju Madinah pada tanggal 18 Zulhijjah 1433 tahun yang lalu. Lihat pemandangan yang menakjubkan. Telapak kaki lebih dari 100.000 manusia, hentakan kaki keledai, kuda dan unta menyobekkan pasir-pasir panas dan membuat garis tak terbatas. Kita berada dalam iring-iringan jemaah haji yang pertama. Tengoklah siapa di ujung barisan paling depan. Himpunan-himpunan berkas-berkas cahaya, kumpulan rembulan yang berputar di sekitar manusia suci. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wa alihi menghentikan tunggangannya. Ia melangkahkan kakinya yang mulia ke arah dua pohon yang berdiri tegak melawan panas Sahara yang menggaram. Ia mengangkat tangannya, ruku dan sujud. Ia mengangkat tangannya lagi, menyampaikan doa yang hanya Allah yang tahu. Angin panas, butir-butir pasir yang panas, bebatuan yang panas seakan-akan disiram air sejuk sejenak. Aliran doa itu telah mendinginkan dunia sekejap. Hembusan sejuk menyapu muka kita, pasir yang dingin menepuk-nepuk kaki kita, dan bebatuan lembut mengusap tumit kita. Kita lihat para sahabat menumpukan pelana kuda dan unta, membangun mimbar pertama di tengah-tengah Sahara. Cahaya mentari suci itu menaiki mimbar, disusul oleh pancaran rembulan suci. Di sana, di tengah-tengah padang pasir, disaksikan lebih dari 140.000 sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang indah dan panjang. Kita tidak dapat mengingatnya semua. Dengarkanlah sebagian di antaranya. Ma'syaran nas, inna Jibraila habatu ilayya miraran thalatha wa ya'muruni anis salam rabbi wa huwa as-salam an akuma fi hadzal mashhad
فاعلم كل أبياض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم من بعد الله ورسوله وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آيات من كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وأتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال. Wahai manusia, berkali-kali Jibril datang menyampaikan salam dari Tuhanku Assalam, dan dialah Assalam, sang penyelamat. Dia perintahkan aku untuk berdiri di tempat kesaksian ini. Ketahuilah, hei yang berkulit putih dan berkulit hitam, bahwa Ali bin Abi Talib adalah saudaraku, penerima wasiatku, khalifahku dan imam sesudahku. Kedudukannya bagiku sama dengan kedudukan Harun bagi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Ialah wali kamu sesudah Allah dan Rasul-Nya. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan kepadaku ayat di dalam kitabnya. Sesungguhnya wali kalian itu Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat sambil ruku. Aku pernah memohon kepada Jibril untuk menangguhkan penyampaian wasiat ini kepada kalian, wahai manusia, karena aku tahu sedikitnya orang takwa di antara kalian, banyaknya kaum munafik, dan hiruk pikuknya kecaman para pengecam, kecohan para pencemooh Islam, yang dijelaskan Allah dalam kitabnya, bahwa mereka mengatakan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Mereka mengira hal itu kecil, padahal di sisi Allah besar. Dan karena mereka berkali-kali menyakiti hatiku. Kemudian di atas tempat yang ditinggikan itu, Al-Mustafa sang mentari suci mengangkat tangan Ali rembulan suci. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, jadikan pula Ali pemimpinnya. Ali memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi, merendahkan tubuhnya dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Melalui tangan Ali mengalirlah al-barakah al-Muhammadiyah ke seluruh tangan para pecinta, ke seluruh tangan orang yang takwa. Mudah-mudahan kita yang berada di majelis ini menyerap al-barakah al-Muhammadiyah. Dan mari kita julurkan tangan-tangan kita. Dalam bayangan kita, marilah kita sambungkan tangan kita dengan tangan Ali bin Abi Talib. Sentuh tangan rembulan suci. Biarlah kita menjadi bulan-bulan kecil, bergabung dengan jutaan, bahkan miliaran bulan sepanjang sejarah yang berputar terus-menerus mengelilingi mentari suci. 75 hari sesudah itu, kita berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang sempit, berdesak-desakan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Di manakah sang mentari suci? Di manakah Al-Mustafa? Ia berbaring dengan wajah pucat dan serban basah yang dibalutkan di kepalanya.
Sudah berhari-hari manusia yang penuh kasih itu jatuh sakit. Berkali-kali ia pingsan. Kita menungguinya dengan nafas berat yang tertahan, dengan hati yang penuh kecemasan. Dan dengarlah, mata yang masih juga memancarkan kasih sayang ke seluruh alam itu terbuka. Datangkan kepadaku lembaran, biar kutuliskan bagimu tulisan yang kamu tidak akan sesat sepeninggalku. Tiba-tiba seorang menginterupsi. Nabi meracau, Nabi menggigau karena demamnya. Kita melihat ada orang-orang yang berusaha melaksanakan permohonan Nabi, dan ada orang-orang yang merintanginya. Di dekat pembaringan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengar orang hiruk pikuk, ikhtalafu wakhtasamu, orang-orang bertikai dan berantem. Sayup-sayup di tengah-tengah hiruk pikuk itu kita mendengar suara lembut Al-Mustafa, Qumu anni la yambaghi indi tanazu', pergilah kalian, tinggalkan aku, tidak pantas kalian bertengkar di hadapanku. Kita melihat gelegak air mata di pelupuk sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga gelegak air mata yang kita lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhir pada haji terakhir. Fala tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu menjadi kafir, yaitu kamu saling membunuh di antara kamu. Ia berduka karena mencemaskan umat sepeninggalnya, yang menjadi kafir kembali karena membunuh sesama umat Islam. Dan kini di hadapannya sendiri, disaksikan sendiri oleh matanya yang suci, umatnya bertengkar di hadapannya. Duhai, betapa remuknya jantungmu ya Nabi Ar-Rahmah. Bahkan sahabatmu bertengkar di hadapanmu pada hari-hari terakhir hidupmu. Kita hadir lagi di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada jam-jam terakhir hayatnya di tengah-tengah kita, ia sudah memanggil Amirul Mukminin Sayyidah Zahra dan kedua cucu terkasihnya Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Al-Hasan dan Al-Husain. Ia merapatkan kedua tubuh cucunya ke dadanya. Ia menciumi kepala Al-Husain, dan gelegak itu sudah berubah menjadi air mata yang deras mengalir membasahi kepala Al-Husain. Sambil tidak henti-hentinya menciumi kepala Al-Husain, dengan suara yang sesekali terselak di tenggorokannya yang suci, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Az-Zahra, permata hatinya, nanti Al-Hasan dan Al-Husain akan didera berbagai musibah tanpa henti dan memuncak pada dipenggalnya leher Al-Husain. Menjeritlah Fatimah dengan jeritan yang menyayat hati. Abah, kapankah itu akan terjadi? Pada zaman apa itu akan terjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, pada zaman ketika kamu, aku, dan Ali sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bertambahlah tangisan Az-Zahra. Ya abati, faman yabki alaihi, siapa yang akan menangisi Al-Husain? Sayyidah Az-Zahra bertanya, karena ia tahu bahwa untuk mengenang kesyahidan Ja'far yang dimutilasi dalam perang Mu'tah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, limithli Ja'far faltabkil bawaki. Buat orang yang syahid seperti Ja'far, menangislah semua orang yang bisa menangis. Lalu siapa yang akan menangisi Imam Husain?
yang jenazahnya dibiarkan terasing di tengah-tengah Sahara. Sayyidah Zahra tahu bahwa ketika usai perang Uhud, perempuan-perempuan Ansar menangisi para syuhada Uhud dari keluarganya. Rasulullah bersabda, sayang sekali Hamzah tidak ada yang menangisinya, walakin Hamzah la bawaki lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi tertidur. Ketika bangun kembali, Nabi mendengar seluruh kota Madinah dipenuhi tangisan untuk Hamzah. Ya abati faman yabki alaih, kata Sayyidah Zahra, duhai ayahku, siapa yang akan menangisi Al-Husain? Ya Fatimah, inna nisaa ummati yabkina ala nisai ahli baiti wa rijaluhum yabkuna ala rijali ahli baiti wa yujaddiduna al-aza jailan ba'da jailin fi kulli sanatin fa idza kana yawm al-qiyamah tashfa'ina anta lin-nisa wa ana asfa'u lir-rijal wa kullu man bakka minhum ala musabil Husain akhadna biyadihi wa adkhalnahu al-jannah. Ya Fatimah, kullu ainin bakiyah yawmal qiyamah illa ainun bakat ala musabil Husain fa innaha dahikatun mustabshiratun bina'imil jannah. Wahai Fatimah, perempuan-perempuan umatku akan menangisi perempuan-perempuan ahli baitku. Para lelakinya akan menangisi para lelaki keluargaku. Mereka akan terus-menerus mengulangi tangisan duka cita itu dari generasi ke generasi setiap tahun. Pada hari kiamat nanti engkau Fatimah akan memberi syafaat kepada perempuan-perempuan itu, dan aku akan memberi syafaat kepada para lelaki. Dan semua orang yang menangisi musibat Al-Husain akan kami pegang tangannya dan kami masukkan dia ke surga. Wahai Fatimah, semua mata menangis pada hari kiamat kecuali mata yang menangisi musibat Al-Husain. Muka-muka mereka akan tertawa ceria dengan kenikmatan surga. Nas'alullahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqna hadzal faydal azim wa ayyaj'alana minal musyarikin fi azai sayyidi syuhada alaihi salam bikulli ma naqdir. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya Ia berkenan menganugerahkan kepada kita linangan air mata agung ini. Kiranya Allah berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikut serta berduka buat Sayyidi Syuhada alaihissalam sejauh kemampuan kita. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Muhammad dan keluarganya yang suci. Saudara, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi, penguasa mengabaikan wasiatnya. Bahkan ketika jenazah Nabi yang mulia tergeletak di atas pembaringannya yang terakhir, ketika keluarga yang suci tidak henti-hentinya menangisi kepergian kekasih Tuhan dan kekasih mereka, orang-orang yang pernah ribut di hari-hari terakhir Nabi itu berkumpul di Masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi membaiat fulan ibni fulan. Sejak itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi di Ghadir Khum bahkan tidak tinggal dalam kenangan. Sekelompok kecil sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi tidak jemu-jemuknya menyampaikan kenangan Ghadir Khum. Apapun resikonya, mereka dengan diam-diam atau terang-terangan menyampaikan inna aliyan kana wasiya. Ali itu penerima wasiat Nabi.
Lihatlah, begitu keluar dari penjara, Abu Zar pergi menuju Jumrah Wusta. Berulang-ulang ia berkata, inna alayyan kana wasiyya. Abu Zar mengubah tempat melempar jumrah pada 11 dan 12 Zulhijjah menjadi majelis ilmu. Kita lihat seorang aparat pemerintah mendekati Abu Zar. Bukankah kamu sudah dilarang berfatwa, katanya. Abu Zar mengangkat kepala. Ia berkata, kamu mengawasi aku ya? Ketahuilah jika sekiranya mereka meletakkan pedang di atas leherku ini, menyuruh agar aku menghentikan penyampaian apa yang pernah kudengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti aku akan menyampaikannya sebelum kalian mendebas leherku. Abu Zar akhirnya dibuang ke Rabadah, ke padang pasir yang tidak ada tanaman dan tidak ada penghuni. Ia mati sendirian. Dosanya hanya karena ia terus-menerus bercerita tentang wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Bersama Abu Zar, para sahabat Nabi lainnya yang mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengalami penderitaan. Setelah Abu Zar, para sahabat pecinta Ali bergiliran diasingkan, dianiaya, dibunuh di dalam atau di luar peperangan. Dalam perjalanan Asyura ini, kita sudah menjumpai Hujur bin Adi yang berkata kepada para eksekutornya, sesungguhnya bersabar di ujung pedang lebih enteng bagi kami ketimbang apa yang kalian ajakkan kepada kami. Menemui Allah, Rasulnya dan wasinya lebih kami cintai daripada api neraka. Kita sudah menemui Ammar bin Hamiq al-Khuzai yang berkata kepada Imam Ali, demi Allah ya Amirul Mukminin, aku tidak mencintaimu dan membaiatmu karena kekerabatan, tidak karena berharap mendapat harta, tidak karena ingin mendapat kekuasaan, tapi semata-mata karena aku mencintaimu. Kita sudah mendatangi Rusyaid al-Hajari yang pada detik-detik kematiannya berkata, inilah bukti kebenaran Amirul Mukminin. Belum sempat kita temui Maitham at-Tamar yang disalibkan pada cabang kurma yang paling pendek, yang teriakannya terakhir di tiang salib adalah Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Belum sempat juga kita mendengar suara Malik al-Ashtar yang mewarisi surat Imam Ali yang mengajarkan pemerintahan yang adil. Belum sempat kita melihat Kumail bin Ziyad yang tertatih-tatih dalam ketuaannya mendatangi Hajjaj bin Yusuf, menyerahkan lehernya untuk ditebas demi membebaskan kaumnya yang disandera. Di atas itu semua untuk menegakkan cinta Ali. Belum sempat kita membincangkan tidak terhitung kaum mukmin yang nama-namanya tidak tercatat dalam sejarah. Mereka adalah orang-orang Syiah yang dihancurkan rumahnya, dirampas hartanya, ditebas lehernya. Misalnya korban-korban Al-Hajjaj bin Yusuf dan Busur bin Arthah. Busur bin Arthah pernah datang ke Yaman, menjadikan Yaman sebagai pejagalan untuk membantai para pecinta Ali. Terlalu ngeri untuk menyaksikan Busur yang menyembelih salah seorang putra Ubaidillah bin Abbas yang kecil seperti menyembelih kambing, dan membenturkan putranya yang masih bayi ke tembok di hadapan ibunya. Saudara, mereka membentuk sungai-sungai kecil, mengalirkan darah mereka sepanjang sejarah. Semua sungai-sungai kecil itu bergabung dengan sungai besar di Karbala. Puncak kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, puncak kecintaan kepada wasinya, puncak kecintaan pada agama yang harus diselamatkan kemurniannya. Saudara, pergilah ke
pekuburan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kota Damaskus. Di tengah-tengah kuburan itu saudara akan menyaksikan satu kuburan dengan batu-batu bulat besar seperti kepala manusia. Di kuburan itulah dimakamkan para syuhada yang kepalanya diarak dari Karbala sampai Damaskus. Mereka adalah saksi-saksi bisu tentang sungai darah manusia-manusia suci. Ciumlah wewangian darah mereka. Ciumlah wewangian semua orang sepanjang sejarah yang mengikuti jejak mereka. Hiruplah wewangian itu dalam-dalam. Masukkan ke seluruh kedalaman hatimu. Ya Allah, alirkan barakah Muhammadiyah dari tangan Ali dan pecintanya kepada kami. Ya Allah, gabungkan kami dengan orang-orang yang syahid di hadapan Abi Abdullah. Al-arwah allati hallat bifina'i. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Kami bermaksud untuk menganugerahkan kepada orang-orang yang tertindas di bumi. Kami akan jadikan mereka para pemimpin dan kami jadikan mereka pewaris bumi ini. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata kerinduan kepada Al-Mustafa yang melingkarkan sorban di atas kepalanya. Man kuntu maula fahaza aliyun maula. Air mata kecintaan kepada Az-Zahra yang membuat Hasan Hussein menggigil kelaparan demi orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Air mata kenangan kepada Abu Zar yang mati kelaparan di tempat pengucilan karena menentang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian, para peziarah, pecinta keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari demi hari di bulan Muharram, malam demi malam di bulan ini telah kita lalui, mendekatkan kita pada saat puncak ketika tragedi teramat besar dalam sejarah agama Islam, dalam sejarah umat manusia, yang pada tragedi ini ada duka cita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada pelajaran teramat besarnya untuk umat manusia. Gugurnya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dan keluarga dan para sahabat yang setia di padang Karbala. Kita ikuti perjalanan Imam Husain alaihi salatu wassalam hari demi hari itu, berharap untuk dapat menghadirkan keseharian Imam Husain alaihissalam pada hari-hari di bulan Muharram kita, meskipun hanya sepercik kecil saja, meskipun hanya seumpama jari kita yang kita celupkan pada samudra lalu menetes setetes air, meskipun hanya sepercik itu, kita berharap tetesan itu akan bergabung dengan tetesan-tetesan sepanjang sejarah yang dialirkan dalam kecintaan kepada Imam Husain, dalam kecintaan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada 8 Muharram kemarin? Aliran air itu ditutup, musuh tidak memberikan air minum untuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari semalam mereka kehausan. Tangis anak-anak kecil mulai terdengar. Perempuan bertanya kepada laki-laki yang ada di sekitaran mereka. Tetapi mereka semua tahu musuhlah yang menutup aliran air itu untuk mereka. Masihkah ada kantung-kantung air tersedia untuk anak-anak dan perempuan? Seorang di antara sahabat Imam Husain alaihissalam, dan izinkan saya untuk membacanya dari riwayat tentang apa yang terjadi pada tanggal 8 di bulan Muharram. Seorang sahabat Imam Husain alaihissalam bernama Yazid ibn Husain al-Hamadani, orang Hamadan yang berada di daerah Iran sekarang ini. Seorang sahabat Imam Husain alaihissalam bernama Yazid ibn Husain al-Hamadani yang terkenal karena ibadahnya, karena zuhudnya, karena kesalehannya, karena akhlaknya yang baik. Ia mohon izin untuk menemui Imam alaihissalatu wassalam, dan kepada Imam yang mohon izin, Imam, izinkan aku untuk bertemu dengan Umar ibn Sa'ad, dan izinkan aku untuk berbicara dengannya agar ia mengizinkan air untuk diantarkan bagi anak-anak, bagi mereka yang membutuhkannya di tengah-tengah kita. Imam alaihissalam menjawab singkat saja, ikhtiarnya ada padamu. Imam berikan kepada Yazid ibn Husain pilihan. Imam tidak memerintahkan berangkatlah, Imam juga tidak melarangnya, Imam tidak menahannya. Di sini kita belajar bagaimana
ada izzah yang dijaga, ada kemuliaan yang dipelihara. Musuh menahan air, tentu anak-anak kehausan, tetapi itulah yang diinginkan oleh musuh, agar pasukan Imam Hussein alaihissalam datang menemui pimpinan pasukan waktu itu, Umar ibn Sa'ad, lalu meminta agar Umar ibn Sa'ad mengizinkan kafilah Imam Hussein alaihissalam mengambil air dari sungai Furat itu. Imam menjawab, pilihannya ada padamu. Lalu Yazid ibn Husain berangkat ke tenda Umar ibn Sa'ad. Ia melewati pasukan, menyampaikan maksudnya, dan begitu masuk ke tenda Umar ibn Sa'ad, ia sama sekali tidak mengucapkan salam. Umar ibn Sa'ad memanggilnya, "Hei orang Hamadan, apa yang menahanmu dari mengucapkan salam kepada aku? Apakah menurutmu aku ini bukan orang Islam? Apakah menurutmu aku tidak beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya?" Yazid ibn Husain al-Hamadani kemudian menjawab, "Kalau engkau menisbatkan dirimu sebagai seorang muslim, lalu mengapa demikian perlakuanmu terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau engkau menganggap dirimu sebagai seorang muslim, mengapa engkau dan pasukanmu berada sekarang ini dengan niat untuk membunuh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau engkau dan pasukan menganggap dirimu muslim, mengapa engkau menahan air Furat dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang engkau membiarkan binatang-binatang padang pasir untuk mereguk minum daripadanya? Kalau engkau memang seorang muslim, mengapa engkau biarkan anak-anak keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis kehausan? Dengan Imam Hussein alaihissalam juga dengan percakapan bersama Yazid ibn Husain al-Hamadani ini seakan-akan mencari pembenaran dari apa yang dilakukannya. Ia seakan-akan mengatakan, aku terpaksa melakukan ini, keterpaksaan. Dalam keseharian kita juga tidak jarang manusia sebagaimana dinisbatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling banyak berjidal. Dalam terjemahan biasanya kata jidal ini diterjemahkan dengan paling banyak berbantah-bantahan. Tapi kita tidak menemukan yang demikian terjadi dalam keseharian. Satu di antara penafsiran terhadap ayat itu adalah manusia paling banyak membantah apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Manusia paling banyak mendebat, menjidal, mencari pembenaran dari dosa yang ia lakukan. Ia tahu hati nuraninya itu sudah berkata, ia tahu nun jauh dalam sanubariknya apa yang ia lakukan itu salah. Menyakiti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram, dan ia mencari, ia berlindung di balik pembenaran keterpaksaan dari Ibnu Ziyad. Wahai orang Hamadan, aku tahu haram hukumnya menyakiti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Ubaidillah telah memaksaku untuk itu. Aku berada sekarang dalam situasi ketika apakah aku harus lepaskan tawaran akan jabatan rei yang sudah dijanjikan Ibnu Ziyad kepada aku, ataukah aku terima hidupku berlumuran darah Imam Hussein dan keluarganya alaihissalam, atau aku terima tanganku berlumuran darah Imam Hussein alaihissalam dan keluarganya. Dan pada saat yang sama aku tahu tidak ada kifarat untuk itu kecuali siksaan api neraka. Kalau kita lihat dari percakapan ini, Umar ibn Sa'ad tahu persis apa yang dihadapinya. Pertemuannya dengan Imam Hussein alaihissalam, hujah-hujah yang disampaikan Imam Hussein alaihissalam, kebenaran itu terpampang jelas di padang Karbala. Tapi bahkan pada saat kebenaran itu disampaikan dengan jelas, ada hujah Allah subhanahu wa ta'ala hadir di padang itu.
cinta dunia membutakan mereka ketakutan pada manusia, pada gubernur yang menjadi atasannya, kekhawatirannya akan kehilangan harta benda dan sebagainya dapat menutup kebenaran itu. Yazid ibni Husain Hamadani akhirnya kembali tanpa berhasil membawa setangkup air. Umar ibn Sa'ad menyuruhnya untuk kembali, untuk pulang. Ia berangkat untuk minta izin. Ia berangkat minta izin kepada Imam Husain alaihissalam untuk menemui Umar ibn Sa'ad, dan Imam Husain menjawab, pilihannya ada padamu. Tidak selalu misalnya kita ketika memohon izin kepada junjungan kita meminta arahan, apakah aku berangkat atau tidak. Tetapi dari Imam Husain alaihissalam bisa saja menyampaikan, aku tidak mengizinkanmu. Tetapi Imam tahu bahwa niat Yazid ibn Husain itu adalah demi anak-anak yang kehausan itu, demi tangis mereka di tenda-tenda itu. Dan Imam menjawab, ikhtiarnya ada padamu. Kita melihat kepatuhan, kesetiaan, pada saat yang sama nurani kemanusiaan itu hadir di Karbala. 8 Muharram, 50 tahun setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 hari sudah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa air minum. Berapa lamakah saudara dapat bertahan tanpa air minum? 8 Muharram, 50 tahun setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi di tenda-tenda keluarga Rasulullah? Jeritan dan tangisan anak-anak mengingatkan pada apa yang terjadi pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim dan Ahlul Bait waktu itu dikucilkan oleh penduduk Mekah ke sebuah tempat bernama Syi'ib Abi Thalib, juga sebuah tempat yang sulit air minum dan bahan makanan. Berapa lamanya keluarga Nabi berada dalam pengucilan itu, diterpa terik matahari yang membakar dan dingin Sahara Arabia waktu itu. 3 tahun lamanya. Saat-saat yang menyulitkan, saat-saat yang di dalamnya ada teladan kesabaran, teladan perjuangan. Tapi pada saat yang sama, apa yang terjadi di rumah-rumah keluarga Rasulullah? Apa yang terjadi di tenda-tenda keluarga Imam Husain alaihissalam? Yang terjadi adalah ungkap cinta teramat indahnya. Kita mungkin lupa dengan siapa kita menikmati kebahagiaan bersama, tapi kita akan selalu ingat siapa yang kita ajak berbagi derita. Justru itulah saat-saat yang begitu dekatnya Rasulullah SAW dan keluarga baginda, begitu dekatnya Imam Husain alaihissalam dan putra-putri beliau dan keluarga beliau. Saat-saat ketika dihadapkan pada penderitaan adalah saat-saat ketika keluarga teramat dekatnya satu dengan yang lainnya. 8 Muharram, sudah 2 hari keluarga Rasulullah SAW tidak beroleh air minum, tapi pada saat yang sama mereka beroleh kenikmatan ruhaniyah teramat indahnya, teramat besarnya, teramat bahagianya, teramat besar rasa syukurnya, yaitu kedekatan dan kebersamaan mereka dengan maula mereka, dengan junjungan mereka Imam Husain alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bi finaik. Alayka minna salamullah abadan ma baqina wa baqiya al-lail wan nar wa la ja'alahu Allahu akhir lahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya laytana kunna ma'akum wa nafuza fawzan azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillah rabbil alamin wa la ja'alahu Allahu akhir lahdi minna li ziyaratikum.
wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian acara duka kita pada malam hari ini, malam ke-8. Mudah-mudahan malam ini sebagai salah satu saksi ketika kita menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Pemirsa, kami aturkan terima kasih atas segala dukungan dari pemirsa agar terselenggaranya acara duka pada malam hari ini. Selanjutnya, kami tunggu besok pada acara yang sama dan pada channel yang sama. Mari kita jadikan rumah kita sebagai arena Karbala dan waktu-waktu kita sebagai Asyura. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا. Hampir semua kesenian yang berkembang di tanah Parahyangan mendapat pengaruh Islam yang dibawa oleh Wali Sanga, terutama oleh Sunan Kalijaga. Begitu juga dengan seni Tarawangsa. Salah satu daerah perkembangan kesenian Tarawangsa yakni Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Tarawangsa sendiri memiliki arti dan dimaknai sebagai tatabuhan rakyat wali salapan atau Narawang Kang Maha Kuasa. Seni Tarawangsa diadakan untuk upacara khusus seperti ngalaksa, bubur syuro merah putih sebagai simbol sebelum Muharram. Ada kejadian yang menggemparkan penghuni langit dan bumi atas gugurnya Imam Hussein Cucunda Kinarsi, baginda Nabi Muhammad SAW. Pertunjukan Tarawangsa juga bisa dilaksanakan setelah panen padi atau acara hajatan. Bentuk syukuran atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan Tuhan kepada umat manusia melalui tanah, air, udara, dan aneka tumbuhan yang subur.